اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mudah-mudahan tidak roboh ya. Ini maksud baiknya adalah biar penceramahnya tidak ngantuk. Bayangkan kalau mejanya goyang, penceramahnya ngantuk, tumplak. Merasa itu ngisi. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyyu wa nasta'in wa ala umuri dunya wa din, khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pertemuan kita, mudah-mudahan jadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Di waktu duha itu dibagi menjadi 3. Duha pertama adalah setelah syuruk, kira-kira kalau sekarang ya jam 6:04 sampai jam 8. Waktu duha kedua adalah kira-kira jam 8 sampai jam setengah 11. Nanti waktu duha ketiga setengah 11 sampai jam 12. Berarti ini masuk waktu duha yang kedua. Fadilah itu waktu duha yang kedua adalah ketika kita berdoa, maka insya Allah doanya terkabul. Apalagi doa spesial untuk meminta rezeki. Maka doa, kalau kita sholat duha di waktu duha yang kedua, insya Allah menjadi wasilah untuk meminta rezeki yang lebih banyak, itu jauh lebih terkabul. Karena itu mudah-mudahan jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini Allah berikan umur yang panjang penuh dengan keberkahan, tulul amal, tulul umur wa tulul amal, wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya dan panjang amal-amal solehnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pula kepada kita, keluarga kita yang sedang sakit segera Allah sembuhkan, yang sedang susah Allah segera gembirakan, senangkan, yang sedang sedih, sedang sesak nafasnya karena beban hidupnya, mudah-mudahan Allah ringankan. Termasuk yang banyak utangnya, mudah-mudahan segera Allah lunaskan. Yang belum punya jodoh, belum ada. Yang putra-putranya belum punya jodoh, mudah-mudahan segera menemukan jodohnya. Karena sekarang Bu, jodoh itu mahal. Tahun lalu kita buka wasilatul jodoh ya. 2 hari membuka di website itu yang daftar 665 yang daftar dalam 2 hari. Saya sama istri sampai kebingungan. Menjadi lebih bingung lagi, dari 665 itu yang laki-laki cuma 5. Jadi yang 660 itu perempuan semua. Dari umur 17 tahun sampai umur 60 tahun ada. Gitu. Sampai sekarang PR itu belum selesai Bu. Jadi luar biasa. Maka kalau punya putra segera nikahkan saja. Kalau sudah didatangi oleh orang-orang yang soleh dan soleh. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk kaumnya yang mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Ibu-ibu, panggilannya ibu-ibu atau jemaah? Jamaah. Mohon maaf suara saya sudah mulai hampir habis karena dari subuh, dari kemarin, tadi malam rusuh terus itu. Dan ini saya meninggalkan santri-santri saya. Saya nggak izin sama santrinya. Kalau izin nggak boleh soalnya. Maka
saya titipkan pada guru PK untuk dikasih tugas santrinya. Biar mau tidak mau tugasnya harus dikerjakan. Saya lebih memilih ketemu jamaah di Tuha ini, Mayaman ini. Makanya saya masih pakai logo pondok, masih pakai nama juga. Dan alhamdulillah tadi ngebut kayak pembalap. Dari Berbah sampai Payaman cukup 15 menit. Yang lama justru di situ dekat dekat lapangan itu. Karena di sebelahnya ada truk-truk yang mau belok-belok itu. Di situ 10 menit sendiri. Sehat ibu-ibu? Masya Allah. Yang penting sehat. Duit itu nggak penting. Duit juga penting. Tapi lebih penting lagi sehat. Lebih penting lagi sehat duitnya Oke tunggal ibu. Aku ya gelem. Baik. Saya diamanai untuk membersamai ibu-ibu belajar tentang 3 surah pendek tetapi kekuatannya besar. Saya tidak sempat membuat PPT karena ya tidak sempat. Saya cuma membuat catatan saja. Mudah-mudahan catatan ini menjadi hana bagi kita biar nggak ngantuk gitu aja gitu. Karena kalau jam-jam kayak gini kan jam enak untuk istirahat gitu begini. Masak wis rampung, saka sawah ya wis rampung, tinggal ngopi-ngopi, gledak turu. Tangi-tangi asar. Wah, mantap banget. Surah pendek kekuatannya besar untuk hati dan keluarga. Ibu-ibu setiap hari kita kadang-kadang merasa lelah karena aktivitas hidup yang sangat padat. Saya merasakan kalau di rumah itu nggak ada menengnya Bu. Kebayang ibu-ibu kalau di rumah itu ya Allah, dari mau tidur sampai tidur lagi itu nggak selesai gitu. Nah, lelahnya fisik itu mudah untuk diobati. Lelah fisik kita tuh mudah diobati. Ngantuk sedih gue langsung fresh gitu. Itu kalau lelahnya fisik, lelahnya badan kita. Tapi kalau lelahnya pikiran dan hati, tidur pun tidak memberi solusi. Kadang orang malah ke bawah mimpi. Tidur ngomong dewi. Sing diomong ora jelas. Tapi sing dijeneni bojone. Gitu. Sampai ke bawah mimpi karena saking beratnya. Berat ngurus anak, berat ngurus hal-hal rumah tangga, sumur, kasur, dapur, sahur, kabur, semua diurusi ibu. Ngurus anak sudah pontang-panting, apalagi kalau nanti ada PR dari gurunya, begitu kan? Udah itu ngurus bapak juga kadang-kadang ngeyel, gitu. Jadi maka beban berat ini kalau sekedar fisik mudah diselesaikan. Kalau bebannya itu berkaitan dengan psikologis, kejiwaan kita, maka insya Allah 3 surat ini menjadi salah satu solusinya. Apa solusinya? Allah memberikan 3 surat pendek ini sebagai pegangan iman kita. Pegangan iman kita. Bahkan menjadi pegangan pokok dalam
Hidup ini kalau tidak punya pegangan, wah sudah kebawa arus kemana-mana. Yang suka tiktokan kebawa arus tiktok, yang suka WA-an juga terbawa arus WA. Apalagi sekarang ada drajing. Begini butuh dereng, drajing. Dulu tuh ada drakor, drama Korea. Sekarang yang lagi ngetren drajing, drama Cina. Drama Cina singkat cerita, padat, mudah dicerna, bikin nangis. Tapi banyak diikuti gitu loh. Sampai-sampai ibu-ibu pulang dari sawah kok ya nangis model Cina gitu. Ya Allah, Bapak yang ada dulu. Kemudian tiga surah pendek ini juga menjadi penjaga hati. Hati kalau tidak dijaga juga bisa kemana-mana. Hati kalau tidak dijaga sangat mudah ditembus oleh musuh-musuhnya. Dan yang paling canggih adalah setan. Setan yang akan menggoda, membujuk rayu pikiran dan hati kita, dan bisa menembus sampai ke dalam darah-darah kita. Kita ada yang sakit dibawa ke rumah sakit, diobati nggak selesai-selesai. Ternyata sakitnya bukan sakit biologis atau jasmanianya, tapi sakitnya adalah sakit psikologis jiwanya, karena ternyata di dalamnya ada jin yang senang sama dirinya. Gitu. Senang sama dirinya, makanya dia ribut terus sama suaminya. Dan ribut itu ternyata membuat sakit hatinya dan sebagainya, stres berat dan sebagainya. Setelah diruqyah ternyata betul yang di dalam dirinya ada jinnya. Kemudian juga menjadi benteng pribadi maupun benteng keluarga. Jadi walaupun ini ayat surah yang pendek-pendek tapi viral ya. Surah yang pendek-pendek tapi bikin kita ketagihan. Karena sholat subuh bacanya itu, sholat duhur ketemu itu lagi, sholat asar ketemu itu lagi, maghrib ternyata isya nggak bosan bacanya itu juga. Ditambah lagi tahajud 11 rakaat kulhu semuanya. Sebentar lagi Ramadan, sholat tarawih ya kulhu dan wis pengumuman favorit viral. Tapi kalau surah-surah viral, surah-surah yang favorit ini kita tidak paham, sayang banget. Gitu. Rutinitas tapi tidak prioritas. Rutinitas tapi tidak membekas. Rutinitas tapi tidak membuat kita tuntas. Karena sekedar membaca saja. Karenanya malah pada pagi hari ini, mudah-mudahan waktunya cukup, 3 surah pendek itu kita kupas secara singkat. Surah ketiga ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sering disebut dengan Al-Mu'awwidatain. Al-Mu'awwidatain. Surah-surah yang akan menjadi benteng, akan menjadi pengaman dalam kehidupan kita. Surah-surah perlindungan. Maka kalau mau meruqyah, ruqyah yang paling simpel 3 surah ini dibaca. Gitu. Kan banyak modelnya ya. Tapi yang paling pendek 3 surah ini dibaca ditambah surah Al-Fatihah. Maka setannya akan pergi. Mudah-mudahan nggak balik lagi. Karena kadang-kadang setannya jauh lebih kuat daripada si pengruqyahnya. Gitu. Saya pernah meruqyah sudah 2 jam. Begitu mau masuk jam ketiga, si setannya nongol. Ternyata dia membaca surahnya lebih fasih daripada saya. Ustadz, kalau sekedar baca Quran, saya hafal Qurannya. Mau dengar? Ya, tak tantang mundur. Betul, bacanya jauh lebih bagus, lebih hafal gitu. Terus tak tanya, sampean dari mana? Saya dari India. Dari India jauh-jauh kok senang sama mahasiswa. Kenapa sampai kok masuk ke
orang ini karena dia mencintai orang ini. Jadi bahaya. Al-Ikhlas menegaskan tentang keesaan Allah. Surah tentang membahas tentang tauhid ini baru kesimpulan awal. Kemudian Al-Falaq menjadi surah untuk perlindungan kita dari segala macam kejahatan, sihir, makhluk-makhluk, dan juga penjahat-penjahat malam hari, gitu ya. Sedangkan Anas perlindungan dari bisikan setan. Jadi ada ada fadilah spesialnya. Fadilah spesialnya ini kalau salah terapi juga nggak berfungsi, gitu. Sakit kepala dikasih obat sakit perut, kira-kira kepalanya sembuh nggak? Tambah mumet, gitu. Sakit perut dikasih obat sakit kepala, ya tambah sakit perut, gitu. Maka 3 surah ini punya fadilah masing-masing, gitu. Kalau Al-Ikhlas nanti kaitannya dengan bagaimana kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Falaq dari segala macam sihir dan bisikan-bisikan. Kalau Anas spesial dari setan, gitu. Menjaga diri kita dari setan. Maka Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, tapi sebagai sumber ketenangan. Sumber ketenangan, perlindungan, dan penguatan iman. Maka kalau kita lagi susah, lagi goyah, lagi cemas, lagi tidak tahu arah, bahasanya begitu sekarang, sedang tidak tahu arah mau kemana, ya mau ke sawah, yang Payaman kok mau ke Malioboro, Kabuan. Maka baca surah ini. Tiga surah pendek ini akhir dari Al-Quran, ditempatkan di posisi-posisi 3 surah terakhir dari Al-Quran, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, yang memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Quran. Meskipun semua ayat Al-Quran juga istimewa, tapi ada istimewa yang sifatnya khusus. Baik. Pertama, surah Al-Ikhlas. Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab ayat ini diturunkan, gitu. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena ada pertanyaan dari kaum musyrikin Quraisy kepada Rasulullah tentang ketuhanan, gitu. Biasa orang-orang Quraisy itu ngeyelnya luar biasa. Mereka sudah punya sembahan Lata, Uzza, dan berhala-berhala lain. Begitu datang Rasulullah tidak menyembah seperti yang mereka sembah. Karena itu kemudian mereka saling bertanya, mana sih profil Tuhanmu mana? Kira-kira gitu. Bagaimana Tuhanmu? Tolong hadirkan, gambarkan kepada kami, jelaskan kepada kami siapa sebenarnya Tuhanmu, wahai Muhammad. Maka kemudian turunlah ayat ini untuk menjadi modal bagi Rasulullah menjelaskan tentang siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Quraisy, Mekah, dan teman-temannya juga pintar. Mereka mau menyembah kalau jelas, kalau tidak jelas mereka tidak mau menyembah. Meskipun sebagiannya juga setelah dijelaskan tetap saja nggak nyembah, karena sudah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Allah menurunkan surah Al-Ikhlas sebagai penegasan tentang ketauhidan yang murni. Ini surah atau ayat yang paling pendek yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk fadilah dulu. Kenapa masuk fadilah dulu? Kita mau mengamalkan biasanya kalau ada keuntungannya, ya Bu, ya enggak? Ibu mau hadir di majelis ini pasti karena ada keuntungannya, gitu betul?
paling tidak ketemu konco, paling tidak karo jemput putrane, paling tidak menghindari omongan suami. Mbak ini umat diomeli terus, mendingan melu ngaji. Melu ngaji ora diomeli. Nah, alhamdulillah. Jadi fadilah kita sampaikan dulu agar kemudian kita kepencut bahasa kita, agar nanti kita termotivasi. Ternyata ada keuntungan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Pertama, menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, membaca surah Al-Ikhlas ini sekali membaca surah ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti sama dengan 10 juz. Jalan pintas untuk khatam Quran adalah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Selesai. Enak banget. Ya memang begitu hadisnya. Setara dengan 10 juz dari Al-Quran. Kalau gitu sehari bisa selesai berapa? Wah, senang banget. Kalau bisa Al-Fatihah, kalau bisa Al-Ikhlas misalnya 3.000 satu hari. Oh kok kan 10 kali aja. Berarti kan sudah khatam berapa kali? 3 kali kan? Masya Allah. Ini hadisnya insya Allah sahih Bukhari Muslim. Yang kedua, dicintai Allah bagi mereka yang membacanya dengan penuh keimanan. Membaca tidak sekedar membaca seperti membaca koran atau membaca WA lewat karena nggak ada yang cocok jadi lewat terus. Tapi begitu ada yang cocok dipentelengi sampai habis gitu. Membaca surah ini dengan penuh keimanan, maka insya Allah menjadi hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita saja kalau nama kita selalu disebut oleh anak kita, tambah senang apa tambah senang? Di forum ini misalnya nanti ada satu orang yang sering banget dipanggil, kira-kira tambah senang apa tambah dread? Allah sangat mencintai bagi mereka yang membaca ayat ini dengan penuh keimanan. Karena ayat ini termasuk ayat-ayat yang berkisah atau bercerita menjelaskan tentang ketauhidan. Yang ketiga menjadi inti ajaran tauhid uluhiyah maupun rububiyah. Uluhiyah itu tauhid tentang kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu. Itu uluhiyah, sesembahan kita. Tidak ada menyembah kepada yang lain. Nanti kita lihat tafsirnya. Sedangkan tauhid rububiyah adalah mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kita mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta dan seisinya. Kemudian yang keempat dianjurkan dibaca dalam sholat dan zikir harian. Itulah makanya ayat ini menjadi viral, ayat ini menjadi favorit. Kul huwele gitu kan. Sholat tarawih kok panjang, tinggal jamaah. Tapi kalau sholat tarawih kulhu terus, ya mangkat terus. Yang satu, ini di sana ya Bu, bukan di sini. Yang satu 23 rakaat 1 jam, yang satu 11 rakaat juga 1 jam. Pilih yang mana Bu? Pilih yang 23. Berarti yang 23 cepat gitu kan? Nah gitu. Kenapa cepat? Karena suratannya kulhu terus. Jadi dianjurkan dibaca dalam sholat dan zikir. Maka membaca zikir itu juga salah satu adalah membaca surah Al-Ikhlas ini. Menguatkan iman saat kita lelah
daripada dangdutan mending membaca Al-Ikhlasan. Gitu. Sama-sama capek mulut kita, tapi efeknya adem ayem di pikiran dan hati. Lelah, merasa sendiri. Ya memang sendiri kan, bapak ening sawah, anaknya sekolah kabeh di rumah dewean, gitu kan? Tapi dengan baca ayat ini, surah ini, maka insya Allah kita tidak sendirian, karena diawasi, ditemani oleh Allah SWT. Begitupun ketika misalnya dihinakan orang didolimi orang, tidak dihargai orang, maka baca surah ini insya Allah akan memiliki cahaya, memiliki aura yang itu akan dihargai oleh orang meskipun tidak nampak. Ya. Baik, sekarang masuk ke tafsir. Qul huwallahu ahad. Jadi surah ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kaum kafir Quraisy tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menjawab dengan ayat ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, satu, tidak ada duanya, tidak setara dengan makhluk, tidak serupa dengan makhluk, dan tidak ada yang lain. Allah wal awalu wal dhahiru wal batin. Allah yang awal, yang akhir, yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi Allah itu cuma satu, tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, dan seterusnya. Tidak pun bersekutu. Bersekutu artinya bekerja sama. Allah maha segalanya, maha kuat, maha ilmu, maha tahu, maha kuasa, sehingga tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Beda dengan kita kan dilo-dilo minta bantuan. Allah Somad, tempat bergantung segala makhluknya, tempat bergantung bersandar. Jadi sandaran yang paling kuat kita adalah kepada Allah. Kelirunya orang-orang zaman sekarang itu bersandar kepada yang lain. Kalau kita bersandar, sandarannya kuat kan enak dulu. Contohnya begini, wah enak banget ini. Di lomba tidur, gitu. Tapi kalau bersandarnya dengan sandaran yang tidak kuat, geblak kita, gitu. Apa sandaran yang tidak kuat? Yakni sandaran kepada makhluk. Contohnya, kita bersandar pada gaji suami, kita bersandar pada harta, kita bersandar pada suami, kita bersandar pada anak kita bersandar pada jabatan kita bersandar pada kekayaan kita. Semua itu akan hilang. Itu enggak kuat. Bersandar pada jabatan, ya kalau masih punya jabatan, sebentar lagi nggak punya jabatan, ngelongsor. Banyak orang yang stres berat setelah jabatannya dilepas, jadi menteri, akhirnya masuk penjara. Dua teman saya, alhamdulillah kecekel KPK. Kok alhamdulillah ya? Yang satu menteri kehutanan, yang satu ketua wakil menteri agama. Ternyata ketok solih, tapi ternyata masya Allah. Itu fadilahnya kenapa saya tidak jadi menteri ya. Merah bingung. Jadi kalau kita bersandar pada jabatan itu berbahaya. Begitu jabatan selesai, begitu harta kita habis, bahkan kepada diri kita sendiri. Begitu kecantikannya hilang, sudah tidak ada harganya lagi, gitu. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, maka apapun kondisinya kita akan menjadi semakin kuat, gitu. Maka kalau kita sedang lemah banget, termasuk tadi kita didolimi orang, kemudian kita secure, kemudian kita depresi, kemudian kita kehilangan arah, pikirnya Allah Samad, Allah Samad, Allah Samad, Allah Samad.
minimal ya kalau bisa baca 100 kali, kalau mungkin 1000 kali, kalau mungkin sekuatnya. Allah kan gampang tuh. Allah yang maha. Jadi tempat bergantung kita hanya Allah as-samad gitu. Wis pokoknya mati urip berek bertubuh dari Gusti Allah gitu. Hidup tenang. Ketika dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah, masih ada orang yang sakitnya sebentar terus meninggal. Gitu. Kita bergantung kepada Allah. Dikasih miskin, alhamdulillah ya Allah, saya masih miskin. Mungkin cara itulah jadi saya mendekat kepadamu ya Allah. Boleh jadi kalau saya dijadikan kaya, terus kelingan Gusti Allah. Gitu. Ada saja yang kemudian jadi berhusnudzon kepada Allah. Yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena di agama lain ada Tuhan yang beranak. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ada juga dewa, ada dewi. Dewa itu laki-laki, dewi itu perempuan. Terus kemudian ada anaknya dewa dan seterusnya. Tapi Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau begitu Allah laki-laki atau perempuan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dari bahasa Arab sering menggunakan dua. Qul huwallahu ahad. Dia. Tapi kita tidak bisa mengetahui apakah Allah laki-laki atau perempuan. Karena akal kita dibatasi untuk tidak mengetahuinya. Jadi ini nanti kalau ada yang bertanya, Allah itu laki-laki perempuan, saya nggak bisa jawab. Yang jelas Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak beranak berarti Allah bukan perempuan, bukan laki-laki. Tidak seperti makhluk. Tapi tidak diperanakan. Juga dia bukan anak-anak yang punya orang. Karena Allah yang awal, Allah awalu wal akhir. Allah adalah yang awal dan yang walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Siapapun tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 tahun yang lalu saya juga kaget di Gunung Kidul ada orang yang bisa telepon-teleponan dengan Gusti Allah. Aku sudah telepon sama Gusti Allah. Ramadannya mulai hari ini ya. Waduh, hebat banget ya. Dan ternyata banyak pengikutnya juga gitu. Masya Allah. Saya pengen ketemu kayak orang kecanda ya. Wong ning dia mau minta nomor teleponnya. Kok bisa? Tidak setara dengan makhluk, dengan apapun gitu. Karena kalau setara berarti sama. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah pencipta, makhluknya adalah yang diciptakan. Baik, pesan utamanya ada 2. Yang pertama, memurnikan akidah. Memurnikan akidah. Jadi ini bab yang sangat penting dalam iman kita, yakni tauhid, percaya kepada Allah dan tidak ada yang setara dengan Dia. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tempat bergantung semua makhluknya. Membersihkan hati dari syirik. Syirik itu yang menyekutukan, menyembahkan Allah dengan yang lain. Ria, sombong. Ya, sombong. Sombong kepada orang lain sesungguhnya juga sombong kepada diri sendiri dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tidak mau berdoa itu termasuk orang yang sombong. Wah, aku masih iso. Ngapain berdoa? Gitu. Padahal Allah itu sangat suka kalau kita meminta kepadanya, betapapun kita bisa. Yang kedua, jangan bergantung kebahagiaan kepada anak, kepada suami, kepada materi.
Gitu. Yang bisa membahagiakan kita adalah Allah Subhanahu. Karena kalau hanya berhenti pada anak masih kecil, itu masih menyenangkan. Gitu. Saya punya cucu 8 bulan, senangnya luar biasa. Kadang-kadang keselek gendong, tapi tetap suwana. 8 bulan tapi beratnya kilo ya, sekitar 9 kilo. Jadi nyekel robot, kamu nek kesuwen. Tapi seneng gitu. Itu baru 8 bulan. Nanti kalau sudah SD, bedo, cekelane bedo. Ya, maka kalau bergantung pada anak nanti akan kecewa. Bergantung pada suami juga akan kecewa. Dulu katanya begini nikah, ternyata ngorokan. Seorang ganteng ngorokan, pahit. Jadi kita akan kecewa kalau bergantung kepada suami. Tapi sekarang terimalah suami apa adanya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, suamiku yang terbaik yang akan membawaku ke surganya. Meskipun gak ganteng, gak apa-apa, tapi awet. Materi juga sama gitu kan, ada batasannya. Karena yang paling bisa diandalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap waktu saat Allah selalu ready bersama kita. Itu satu surah. Ada pertanyaan Bu? Tidak ada, alhamdulillah. Lanjut. Yang kedua, kita masuk surah yang kedua, yakni surah Al-Falaq. Sampai hafal Bu? Insyaallah. Coba sekali kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Pintere ceramah itu jamaah pemoco, ustaznya minum. Nek mocone Al-Baqarah tak tinggal pulang dulu. Lamunnya nggak sore. Asbabun nuzulnya berbeda dengan surah Al-Ikhlas. Surah ini turun ketika Rasulullah SAW mengalami gangguan sihir. Ingat tasya Rasulullah masih bisa disihir. Apalagi kita Payaman, cedak makam raja-raja. Aja seru-seru loh. Nggak ditekani. Apalagi kita yang manusia biasa, sangat rentan terhadap godaan setan, godaan sihir, baik sihir yang gaib maupun sihir yang tidak gaib. Kira-kira kalau ibu-ibu Payaman lebih tergoda yang gaib atau yang tidak gaib? Yang tidak gaib. Ini satu jamaah kalau dibawa pakai bis yang sama ke mall, kira-kira ngetoknya duit loh. Kira-kira njubuki barang-barang boten. Opo wae sing weruh terus dikomentari. Kita enak ya. Kita apik kuwi. Wah, abang tapi abangnya kurang bagus ya. Nah, dicicipi, oh ternyata asin. Anak ini yang gede iso. Terus. Makanya kalau saya nemeni belanja, saya, istri, anak, wah alhamdulillah, aku tak ning mobil wae lah. Lah apa? Ibu-ibu kalau belanja itu spesial luar biasa. Dari ujung sampai ujung terus ditawarkan
kabeh. Jebulno sing dituku sing pertama. Nah kesel no, muter apa-apa ditukuni. Padahal mengarep tuku popok. Apa hubungannya popok karo beli kosmetik? Siji ngisor, siji dhuwur, adoh to ya. Tapi dituku gitu. Beda kalau bapak-bapak belanja. Beliin beras, maka beras rampung selesai. Loh kok untuk mie beras ya belinya beras kok. Pesanannya mie beras kok. Mau pesan boleh seneni. Jadi satu penglihatan, satu transaksi. Beda dengan ibu-ibu. Masya Allah. Dunia kelihatan gemerlap semuanya. Berangkat kosong, pulangnya gendong. Karena tangannya sudah penuh, jadi belakang juga di. Tapi nih payangan boten nggih, boten beda. Jadi ternyata sihir yang kelihatan itu jauh lebih mensihir kita daripada yang tapi ojo-ojo kenapa kita tersihir dengan barang-barang itu? Karena dibisiki oleh setan. Sing salah setan apa? Setan. Sing salah setan apa menungsone? Setan kok disalahke. Tugas setan itu menggoda kita, menjerumuskan kita. Jadi tidak bisa setan disalahkan. Nah kalau setan nggak menggoda, tugasnya apa? Pensiun no? Padahal setannya Adam sampai sekarang masih ada. Semua setan masih hidup. Karena nanti dimatikan ketika kiamat. Gitu. Jangan salahkan setan. Yang salah yang kesetanan. Jadi ketika melakukan gangguan sihir, nah kalau gitu kalau masuk mall, masuk belanja, baca surah ini nggih. Pulang di baru masuk mall. Insya Allah semua tidak menarik. Orang mandi gitu ya. Surah ini tidak berlaku bagi mall gitu. Jadi gangguan sihir yang dilakukan oleh Labid bin Asram. Labid bin Asram ini tukang sihir yang salah satu sihirnya bisa menembus Rasulullah. Kenapa bisa mensihir? Ternyata ada 3 helai rambut Rasulullah yang tak tahu dia dapat dari mana sebagai media sihirnya yang dicemplungke ke sumur Rasulullah. Gitu. Maka sebelum menimba Rasul sudah diberitahu oleh malaikat, hati-hati ada sihirnya. Lalu turunlah surah Al-Falaq dan Anas ini untuk membentengi Rasulullah. Begitu dibacakan surah Al-Falaq dan Anas, kemudian terbakar meledak rambut Rasulullah itu Rasulullah. Kalau kita baca surah Al-Falaq dan Anas, masuk mall kacanya udah pecah, etalasenya pecah kabeh, ya malah ditangkap. Apa bro? Falak binas. Siapa sih ngajari? Ustaz Umar. Wah bahaya. Ya. Membentengi, melindungi dari kejahatan makhluknya. Karena itu salah satu sunnah Nabi kalau kita mau tidur baca Falak binas. Itu diantara faedah-faedahnya. Nanti kita akan sampaikan bagaimana tekniknya kalau ada waktunya. Teknik untuk melindungi diri dari sihir ini. Fadilahnya digunakan Rasulullah untuk ruqyah. Ruqyah itu ya tadi pengobatan secara syar'i, secara dengan membaca surah Al-Falaq dan Anas berkali-kali. Fungsi yang kedua melindungi dari kejahatan makhluk.
Termasuk kalau suami ngomel-ngomel, marah-marah terus bacaan ini ya. Nek orang mandi suruh ketemu saya. Malah gelut ke aku ojo. Malah ginas. Melindungi dari kejahatan makhluk. Biasanya kalau ada orang yang tidak senang, itu salah satu ekspresinya itu mengumpat, membicarakan dengan keburukan-keburukannya. Itu. Maka ini bisa kita lindungi dengan membaca surah ini. Ada penyakit namanya, kok jadi lali. Jadi maksud kita baik, tapi ternyata dibaca oleh orang lain jadi buruk gitu. Ain namanya. Ain. Penyakit ain. Maka hati-hati yang suka ngupload di media sosial, di status gitu. Jangan-jangan ada orang yang dengan tampilan itu dia tidak suka dengan kita, maka menimbulkan penyakit ain gitu. Lah kalau gitu biar aman gimana? Ya sebelum upload bacalah surah. Saya itu kalau mau ngupload gambar atau apa di TikTok maupun di media sosial lain, mesti saya baca Al-Fatihah, Falaq Binas. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Saya maksudnya baik. Karena boleh jadi maksud baik juga ada orang yang bersuudzon kepada kita. Nah, suudzonnya orang itu kepada kita, itulah yang akan menimbulkan penyakit. Apalagi kalau bayi, hindari bayi masuk media sosial. Itu potensi ainnya jauh lebih tinggi dan bisa kena undang-undang IT. Apalagi kalau digunakan untuk bisnis, itu bahaya. Tidak boleh. Baik, sihir. Emang zaman sekarang masih ada sihir? Banyak. Luar biasa, semakin canggih. Bisa dikirim lewat media sosial, bisa dikirim lewat HP, digendam. Itu kan ada sihir ya. Tiba-tiba duit kita hilang karena kita sendiri yang mentransfer kepada orang itu, tapi kita hilang kesadaran. Padahal lewat HP, lewat ATM gitu. Maka sebaik kita sebelum melakukan segala sesuatu, bismillah, ta'awud, baca ayat ini gitu. Ojo-ojo pacule ono arit pacul ning sawah ono gendame. Jadi sihir kodenya banyak sekali sekarang. Maka lebih hati-hati. Kemudian penyakit, ternyata penyakit itu sebabnya bisa sebab karena bakteri, karena penyakit, karena biologi, tapi juga bisa karena kiriman gitu. Hasad, nah ini juga yang sering dilakukan oleh banyak orang. Hasad, membenci, ada rasa benci kepada orang lain gitu. Tonggone tuku mobil anyar, kita senap, kita masuk angin, kita malah nesu dewe, ngapa mobil ini si apik kok dadak di dol ganti sing luwih apik, apa urusanmu? Kepo, penyakitnya namanya kepo, pengen tahu urusan orang lain. Mbok rasa tuku neng duit dewe ya, hasad. Dianjurkan membaca pagi dan petang, terutama menjelang tidur. Baca surah Falaq dan Binas. Apa contohnya ibu-ibu, anak sering sakit, indikasinya anak sering sakit, rewel, tidak rampung-rampung, maka boleh jadi itu indikasi kesurupan. Maka bacakan surah ini. Rumah terasa tidak nyaman. Beberapa kali ada orang yang bertanya, Ustaz, saya kok jualannya nggak laku-laku ya? Gitu. Jangan-jangan ada yang mageri.
Orang Jawa kan begitu ya. Iya. Ada yang nggak senang terus magari tokoku. Yang sebelahnya rame, dulu rame loh, tapi sekarang kok jadi sepi gitu. Maka saya sarankan baca Al-Baqarah 1 surat penuh bareng-bareng sak keluarga, kemudian sediakan air di depannya sebagai medianya. Setelah selesai ditambah dengan surah ini Al-Falaq bin Nas. Setelah selesai maka dikucurkan ke sekeliling rumahnya atau sekeliling rukonya beberapa kali, karena Allah yang biiznillah, alhamdulillah sekarang sudah menjadi berkembang lebih baik. Tidak lagi ada pagar-pagaran, karena pagar itu sesungguhnya juga sihir gitu. Sihir ada yang lunak, ada yang sedang, ada yang kuat. Yang kuat biasanya seperti santet, itu kuat. Tapi sihir-sihir biasa juga banyak. Karena orang kan hidup di masyarakat, ada juga yang masih percaya dengan itu kan? Iya. Jangankan di masyarakat, pemilu saja, ya, pemilu kemarin dan sebelum-sebelumnya banyak kok caleg-caleg yang menggunakan media sihir, terutama ditaruh di bilik-bilik begitu. Orang yang nyoblos, katanya nyoblos partainya dewe, ternyata partainya si, dan katanya itu jauh lebih efektif duitnya daripada biayanya daripada bayari wong. Nah, gitu. Jujur kita kena sihir juga kemarin ya. Masih dari kuil. Nah maka pengalaman kalau besok masuk bilik baca surah perlindungan dari sihir. Gitu. Rumah terasa tidak nyaman, rezeki seret. Nah, boleh jadi ada yang tidak suka, ada orang yang menghalangi atau setan atau jin yang menghalangi. Hati sering gelisah tanpa sebab. Tiba-tiba kalau jam segini kok rasanya gelisah. Gitu. Itu boleh jadi indikasinya begitu. Nah ini contoh, masih banyak contoh yang lain. Jangan hanya sibuk ikhtiar lahir, tapi kuatkan doa perlindungan. Jadi upaya kita, upaya langit dan upaya bumi. Upaya bumi sudah biasa, kencengkan upaya langit. Gitu. Kalau kita dekat kepada Allah, maka segalanya tidak ada yang tidak mungkin. Karena Allah Maha Tahu, Maha Kuat. Maka as-somad tadi, gitu. Ini menjadi amalan praktis bagi sore, dibacakan kepada anak, ditiupkan telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ini kalau mau tidur. Jadi kalau mau tidur, berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, boleh sholat sunnah taubat, boleh sholat sunnah hajat, atau dua-duanya. Kemudian masih memiliki wudu, baca surah ini, kemudian ditiupkan ke tangan, ya. Baik sekali boleh, 2-3 kali boleh, berkali-kali boleh, tergantung kebutuhan kita. Kemudian ditiupkan ke tangan kita, setelah ditiupkan, kemudian diusapkan ke kepala, wajah, seluruh tubuh untuk melindungi kita. Karena ketika kita tidur, kita tidak sadar. Kita sering menonton atau melihat, mengetahui ternyata banyak orang yang tidurnya kemudian digoda oleh setan, gitu. Begitupun kepada anak kita, ya, untuk melindungi anak-anak kita. Baik, tafsirnya sekarang. Tidak hanya berhenti pada fadilah, tapi juga mengerti tafsirnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Berlindung kepada Allah, Tuhan yang membelah cahaya, Tuhan yang memiliki falak, membelah cahaya. Ini tafsirnya tafsir singkat saja ya. Kalau 3 surat mestinya saya kemarin gimana caranya ya 3 surat dalam satu waktu gitu. Maka saya lebih banyak pada fadilahnya. Kalau kajian tafsir satu pertemuan 1 surat belum tentu selesai. Jadi ini sebagai motivasi buat kita. Nanti di Ramadan kita bisa kaji lebih detail lagi. Qul a'udzu birabbil falaq.
aku berlindung dari Tuhan yang membelah cahaya. Karena cahaya itu, cahaya yang dimaksud juga adalah ada pergantian musim, ada pergantian waktu, pagi dan petang gitu. Pagi itu waktu syuruk, itu waktu pergantian. Atau ada yang mengatakan waktu subuh, setelah subuh itu ada pergantian cahaya dari gelap ke terang, terbitnya matahari. Dan di saat-saat itu juga ada pergantian penjagaan malaikat, dari malaikat malam ke malaikat siang. Termasuk ada pergantian jaga setan bengi dan setan malam. Gitu. Laporan si A tak goda orang mempan, tolong lanjutkan ya, gitu. Tuh, setan malam dan setan pagi atau pakai setan siang. Kemudian sore menjelang maghrib, kalau bahasa Purwokerto, bahasa Natanya itu sindikala. Sindikala. Kalau bahasa Jogjanya apa ini? Oh, itu oh ya. Waktu surup katanya gitu. Maka kalau waktu-waktu menjelang maghrib, pintu-pintu semuanya ditutup. Sajane begitu ditutup, setan iso mlebu ora? Lanjut ini. Tutup pintu, semua ventilasi tutup. Biar setannya nggak masuk. Kira-kira iso mlebu ora? Masih bisa masuk gitu. Tapi suasananya tetap berbeda. Maka wayah sindikala itu wayah yang harus di rumah katanya gitu. Apalagi anak-anak kecil jangan dibawa keluar. Itu juga sama waktu pergantian malaikat penjaga siang dengan penjaga malam. Begitu juga setan jin penggoda siang dan malam ganti shiftnya. Jadi sip-sipan gitu. Makanya mereka selalu strong, selalu kuat menggoda kita. Orang rampung siang goda malam, orang rampung malam lanjut siang, terus begitu. Jadi Allah yang mempergantikan suasana itu tadi, siang dan malam. Maka kita berlindung dari itu karena ada setan-setan yang memanfaatkan waktu-waktu sindikala, waktu syuruk pagi dan seterusnya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya Allah yang melindungi. Seluruh makhluk, ada jin yang jahat, ada manusia yang jahat. Gitu. Kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapapun, apalagi kalau ada kesempatan dan niatnya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam. Kalau tadi kejahatan manusia, seluruh makhluknya punya kejahatan, punya potensi untuk berbuat jahat. Dan ternyata kejahatan lebih bahaya itu di malam hari. Karena kebanyakan orang tidur, perbuatan jahat itu sering sekali malam hari. Kebanyakan pencurian itu di malam hari. Makanya di zaman dulu ada presiden yang kalau mengganti undang-undang di malam hari, benorak conangan gitu. Jam 00, jam 11, jam 1 malam diumumkan pergantian aturan dan sebagainya. Aku orang ngomong jahat loh ya, cuman malam hari. Jadi malam itu kejahatannya lebih bahaya dari siang. Di Jogja ada Kliti. Itu di dekat daerah saya itu kalau sudah jam 3 pagi itu Jalan Wonosari sering sekali jadi trek-trekan dari Piungan sampai ke Tandan, balapan motor liar. Siapa yang melakukan? Tidak mungkin kakek-kakek, cacano, SMP, SMA gitu. Dan mereka tidak cuma berasal dari situ, ternyata ngundang dari tempat lain, dari Klaten, dari Purworejo dan sebagainya. Nah, dilului
malah dibacok gitu. Kejahatan malam, wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan tukang sihir. Tadi ya, sihir sesuatu yang mengubah image kita dari sesuatu yang tadinya tidak suka menjadi suka, itu sihir. Yang paling pintar mensihir kita adalah marketing, tukang dodol, itu pintar banget mensihir kita. Nulis salak 5.000, duren montong cuman 25.000. Setelah didekati ternyata sinelek. Itu iklan mensihir kita. Mestinya menjadi pedagang yang jujur ya, nek nulis ki sing jelas. Tapi kok ora payu. Duren montong 25.000, rasanya pahit. Salak 5.000, turahan. Insya Allah nggak laku. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang mendengki. Ini Bu, orang yang mendengki itu angel obate. Wis diapiki tetap dengki, tetap kita nilainya negatif di mata mereka. Kita matanya yang kudu diganti. Wis diapiki tetap elek. Apa meneh dielek? Dielek tambah terus dikasih hadiah, tetap saja omongannya gak enak. Maka orang yang tidak suka, betapapun kita baik, tetap dianggap buruk. Orang yang suka kepada kita, betapapun kita jelek, maka di hadapan, di pandangan mereka, kita menjadi orang yang baik. Itulah pandangan manusia. Min syarri hasid. Tidak ada hasad yang buruk, tidak ada hasad yang baik, kecuali hasad kita kepada para penghafal Al-Quran. Jadi kita boleh iri. Satu-satunya yang boleh kita iri adalah ada orang yang bisa menghafal Al-Quran. Itu boleh iri. Yang lain tidak boleh. Yang lain harus nganan, jangan iri. Baik, pesan utama mengajarkan kita untuk tidak merasa kuat sendiri, tetapi selalu berlindung kepada Allah dari berbagai bahaya eksternal kita. Selalu waspada. Maka surah ini menjadi benteng perlindungan kita, jalur langit, kira-kira begitu. Kan tidak ada beratnya ya kalau kita membaca ini. Tidak ada susahnya kalau kita membaca surah ini, dan tidak ada ruginya kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu yang kedua. Masya Allah, tinggal satu lagi. Sampai berapa Ustazah? Sampai jam berapa? Jam 1. Masya Allah cukup kalau sampai jam 1. Setengah 11. Oke. Kita percepat. Yang ketiga, surah An-Nas. Sampai apa Bu? Alhamdulillah. Asbabun nuzul surah An-Nas adalah bersamaan dengan surah Al-Falaq sebagai pelengkap perlindungan, khususnya bahaya yang tidak terlihat, bahaya yang berstatus was-was. Yuwaswisu fi sudur. Was-was itu masuk ke dalam hati manusia. Tidak ke akal kita, tapi ke hati kita. Karena kalau ke akal ditolak, tapi kalau ke hati sering diterima was-was itu. Kekhawatiran, was-was itu bahasa lain kekhawatiran. Dibuat kita khawatir. Jangan-jangan GG gitu ya. Dibuat was-was. Dan kalau sudah ada was-was itu, pintu masuk setan itu luar biasa mudahnya. Gitu. Suami mau ke kantor, was-was, cucu, GG, maka menjadi bahaya. Fadilahnya ada tiga
3 di antara fadilah surah An-Nas adalah perlindungan dari gangguan setan dan bisikan hati. Termasuk kalau kita mau berbisik ya, kita kadang-kadang juga ngomong dewe, dirasakan dewe, pusing dewe, bete dewe, nesu dewe, orang ngomong. Itu terjadi karena kita berdialog antara akal kita dengan hati kita yang sering was-was gitu. Dan itu termasuk gangguan dari setan, membisikkan ke dalam hati kita, wilo sebelahku seluruh ngaji kita yang menang tapi usap diri menang yang pengajian, yang rumah ya ora iso menang. Nah itu yang semono kuwi berarti kita termasuk pasukan setan. Was-was, membuat was-was diri kita. Menenangkan jiwa dan pikiran. Kalau kita membacanya ikhlas dengan penuh keyakinan, maka setan ora doyan. Demit ora duit. Nek duit masih kepencut. Menenangkan jiwa kita dan pikiran kita. Dianjurkan dibaca sebelum tidur atau setelah sholat. Baik, amalan. Kalau dari sisi amalan dibaca saat hati kita gelisah. Ya, hati sudah mulai gelisah. Jam ini kok suami mulih, belum kondur apa? Padahal saat adan maghrib, soko sawah kok orang mulih, orang kondur. Papa itu lah nopo ning sawah. Ternyata game ning sawah. Keselek maju dolanan game ning gubuk gitu ya. Hati gelisah. Marah, ketika kita marah, maka bacalah surah An-Nas. Ketika kalau sedang marah kayaknya rada susah ya. Lagi marah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Coba ya Bu ya. Ketika mau marah sama anak, mau marah sama orang lain, mau marah sama suami, begitu kelingat auzubillahi minasyaitonir rajim. Kira-kira sudah marah enggak? Enggak jadi. Ibaratnya lagi jalan cepat, direm mendadak gitu, langsung kejungkel. Menurunkan tensi kemarahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Dene wis maca surah An-Nas tetep masih mau marah. Wacane sak Quran. Waktu nentek ora iso marah. Sik Pak, aku lagi maca Quran. Sik, nah terus padahal baca satu Quran itu telung dino baru selesai. Sebelum tidur dibaca. Kalau sambil tidur ora iso. Sambil tidur baca surah An-Nas tidak bisa. Kalau bisa malah diwedeni. Tur kok iso maca Quran gitu. Sing maca sapa coba? Jojo jin sing maca. Ajarkan kepada anak-anak sejak kecil surah An-Nas. Tafsir singkat, Qul a'udzu birabbin nas. Allah Maha sebagai Rabbin nas, Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan segalanya, mengatur alam semesta ini. Allahu Rabbuna, Allah Rabbun nas, Tuhan manusia. Malikin nas, yang merajai, yang menguasai semua manusia. Maka tadi kalau lagi marah dibacakan ini, insya Allah orang yang marah itu akan lunak gitu. Jadi kalau suami tiba-tiba marah, cekeli Quran, dia yang maca Quran. Pah maca Quran ya, insya Allah tambah marah. Sehingga jari Malikin nas, sebagai raja
manusia, yang merajai, menguasai manusia. Ilahinas, Allah lah satu-satunya yang kita sembah sebagai Tuhan. Tidak dimusyrikan, tidak ada kesepadanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemusyrikan juga semakin hari semakin canggih, Bu. Jangan dikira kemusyrikan ketinggalan zaman, cuman di depan patung, di depan kuburan, gitu ya. Di depan HP bisa jadi musyrik, gitu. HP, internet itu bisa jadi alat kemusyrikan kita. Kalau misalnya kita percaya sepenuhnya dengan HP itu sendiri, gitu. Karena sekarang ada teknologi namanya AI, yang itu lebih pintar dari manusia. Mbok tak apa wae iso jawab deh. Gitu. Nah, maka kalau itu menjadi kepercayaan baru, itu bahaya. Termasuk saya sering godain AI. Asal promptnya masuk dengan baik, dia akan menjawab. Kira-kira bojone si A siapa? Terus kita masukkan promptnya, ya, karena speknya yang begini-begini. Dia jawab, ternyata bojone ini. Gitu. Jebule ming dolanan. Tapi dia canggih. Gitu. Ilahinas, satu-satunya sembah manusia, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Min syarri waswasil khannas, dari bisikan setan yang tersembunyi. Setan membisikkan segala sesuatunya itu dengan cara sembunyi-sembunyi, karena memang dia makhluk tersembunyi. Gitu. Hoi, datangnya tidak diketahui, perginya juga tidak pamitan. Gitu. Itu setan. Jadi kalau ada tamu datang nggak diundang, pergi nggak pamit, itu ya setan. Dan sekarang sering banyak setan yang datang ke rumah kita. Paket, dulu paket, sing bayari sopo, paket teko terus. Ngapunten Ibu, ampun disampaikan ke tukang paket ya. Diarani setan, orang situ dikirimin. Alladzi waswisu fi sudurin nas, tempat yang menjadi bisikan manusia adalah yang paling utama adalah hatinya. Karena hati adalah pusat segalanya. Baru kemudian kalau hatinya nggak tembus, baru pikirannya. Jadi pikiran yang aneh-aneh. Sekarang banyak orang yang berpikir aneh. Kita orang terpelajar tapi mencari pesugihan ke Gunung Kemukus. Itu berarti aneh. Dia sudah terpengaruh dari pikirannya. Atau dengan yang lain. Sekarang banyak sekali ya. Di jalan-jalan itu menjadi arena untuk pesugihan. Yang saya tahu salah satunya karena saya jadi korban, itu di Ring Road Selatan, dari Giwangan ke arah timur sampai ke Ngipik. Itu daerah yang sangat rawan, gitu. Sering sekali kecelakaan. Salah satu indikatornya. Saya pernah jadi korbannya. Berangkat 5:30 mau ke kampus, gitu, sama anak saya. Itu begitu belok kan ada Surya Global itu ya. Ada yang pas belokan, beloknya belok itu. Nah, saya sudah melintasi itu, saya selalu di situ setelah kejadian itu selalu membaca surah ini, Falaq Binas, untuk terhindar. Saya berangkat 5:30 sama anak saya. Tiba-tiba ada kucing itu putih, buntutnya apik banget dari seberang jalan. Kucing tapi besarnya tidak sekucing, besarnya mungkin seanjing. Dia nyebrang tuh kayak kabur-kabur gitu. Saya sudah ada firasat, wah ini bahaya ini. Maka kecepatan saya kurangi, saya pakai motor.
Malah dia menghampiri saya gitu. Dia nabrak roda depan saya terpental, helmnya terpental, kacamata terpental, kepalanya kebetul pembatas jalan. Motornya melayu dewi. Karena setengah nggak ada yang nolongin. Untung bisa siuman. Begitu siuman, saya pikirkan anakku ning dia, gitu. Anak si bontot. Ternyata sudah selisih kira-kira 15 meter ke depan. Sedang nangis mergo kerubuhan motor. Untungnya dia bawa tas ke belakang sehingga tidak geblak, tidak kena pembatas jalan. Begitu saya bangkit, saya menuju ke sana. Terus anak saya bilang, "Bi, kepalanya bocor." "Kepala siapa?" "Ya kepala Abi lah." Terus saya tembok, "Oh Masya Allah, di sini mengucur darah sudah sampai ke muka." Saya nggak terasa. Terus saya blebeb pakai penutup muka. Yaudah yuk kita cari rumah sakit. Nggak ada yang nolong. Sambil getihnya mau manjur-manjur, saya bonceng anak saya, terus mampir ke PKU Kota Gede. "Pak, kepala saya bocor, tolong dioperasi, tolong ditangani." Begitu ditangani, itu indikasi kuat banget menurut saya, itu bukan makhluk kucing biasa, tapi kucing jadi-jadian. Karena kalau kucing biasa sudah dibel, sudah dibentak, mesti dia akan menghindar. Tapi kok malah dia mendekat, nabrak roda depan. Nah, kalau sudah nabrak roda depan ya, dan kotornya begitu nabrak, kucingnya ngilang. Gitu. Saya sih alhamdulillah terbebas dari sihir dari pesugihan itu. Biasanya target mereka yang kena itu mati. Kalau mati baru mereka akan sugih gitu. Jadi ini bukan cerita bohong, ini pelakunya ada dan saya korbannya. Siapa pelakunya? Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau lewat daerah itu mohon jamaah untuk hati-hati, setidaknya falak binas dibaca. Dan saya kira juga banyak daerah-daerah lain ya. Daerah lain ceritanya besok lah kalau ketemu lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang merusak hati dan pikiran manusia, minal jinnati wan nas. Dan ternyata yang merusak pikiran dan hati manusia tidak cuma setan, tapi juga pelakunya dari jin dan juga manusia. Kira-kira yang paling sulit diatasi jin atau manusia? Ya. Manusia yang berbuat jahat pada manusia itu jauh lebih susah ditangani daripada jin. Kalau jin dibacakan ruqyah sudah selesai. Kalau manusia dibacakan ruqyah malah nyengir, ngantang. Makna sederhana, setan tidak selalu menggoda lewat dosa besar, ya, tapi melalui berbagai cara, pikiran negatif, overthinking apa? Terlalu buruk sangka, overthinking. Emosi itu juga pintu setan. Kok doyane emosi, ngomong apa emosi. Nyambel emosi, nyayur emosi, adus yo emosi. Ojo meneh adus, wong turu ya kalau emosi. Apa buktinya? Gelibak, entek enggon. Bojone ora kedumanan nggon. Begitu bojone turun ning tempat lain, emosi meneh. Karpe piye ya emosi, rasa tidak bersyukur. Nah ini pintu-pintu yang tipis-tipis tapi membuat kita itu tergoda oleh setan. Contoh bisikan yang sering dialami ibu-ibu, kalau bapak-bapak enggak. Karena ini ibu-ibu ya ibu-ibu. Aku ibu yang gagal. Anaknya rewel terus,
Selewel, nilainya elek. Nah, terus yang disalahke, aku ibu yang gagal. Nah, begitu ngomong aku ibu yang gagal, maka itu pintu setan masuk. Terus gimana ekspresi kita? Alhamdulillah, anakku belum pintar. So, insya Allah akan menjadi anak yang pintar. Dasar anak setan, wah itu Masya Allah. Anak setan, doa setan, bapaknya setan, mbaknya setan, wah keluarga setan. Ning Paiman Rono, Payaman. Jadi mendingan kita membuat kalimat yang positif daripada kalimat yang negatif. Karena afkaruna akdaruna. Apa yang kita pikir, apa yang kita omong, itu menjadi takdir kita. Begitu ngomong negatif, malaikat lewat amin, wah bablas. Tapi begitu ngomong positif, malaikat lewat amin, jadilah yang positif. Dan ini butuh kebiasaan, Bu, butuh proses. Anakku bandel, wah iya, ibunya ya bandel. Anak tidak jauh dari pohonnya. Kowe iki bandel banget, melu sapa sih? Ya melu bapak lah. Sing elek melu bapak, sing apik melu ibu. Cakap pinter bahas sapa ibunya? Ternyata. Tapi nek bocah kok nakal orang jamak, sapa bapake? Oh ya Pak Antes, Pak Umar bapake. Anakku bandel. Janganlah Bu, jangan dikatakan bandel. Anakku alhamdulillah kreatif banget itu. Kalau disalurkan itu menjadi luar biasa. Karena tidak ada anak yang lemah dalam proses pendidikan. Semua anak itu baik. Tinggal kita salurkan kebaikan-kebaikan itu, potensi itu ke tempat-tempat yang pas. Itu. Nek awak anaknya cerewet, ya sekolah kening marketing. Nek dodolan, wah mantap. Apa sekolah kening MC, tukang MC dulu. Jadi nek jadi MC, wah lancar. Jangan anaknya menengah di sekolah kening MC, bubar acara ini. Mas mulai mas, sik. Mas mulai mas, sik. Karena ternyata menengah, gitu. Nek anaknya terlalu kreatif, apa-apa ditandangi ya sudah, berarti itu dia skillnya luar biasa. Sekolahnya ini tempatnya skill, SMK dan sebagainya. Anaknya dolannya pimpitan, motoran rampung-rampung sak dinomet dari subuh sampai maghrib. Ya sudah, berarti dia bakatnya di transportasi. Toko nabis, toko pesawat, dalam nih. Jadi semua ada tempatnya. Bocah komedi, masya Allah. Wis sekolah ke ekonomi bendahara. Kalau kerjanya nih bang, awet duitnya. Jadi semua dilihat dari sisi positif maka akan menjadi positif, menjadi baik. Kalau semua dilihat dari negatif, orang mau sing apik, mbok yakin. Wis diapik-apik tetap itu bukan suara hati, itu suara setan. Jadi ya, aku ibu yang gagal itu suarane, suaraku Bu. Berarti aku suaranya setan ya. Ya sudahlah, karena suaraku adalah suara setan, cukup sekian. Jadi pesan utama menjaga kesehatan hati, akal dari pengaruh buruk. Sekarang itu zamannya yang paling laris sekarang itu kesehatan mental. Banyak orang yang mentalnya rusak. Maka banyak topik pengajian-pengajian yang menyasar temanya tentang kesehatan mental. Kenapa terjadi kesehatan mental? Karena kesetanan salah satunya. Nah, kalau diamalkan 3 surah ini, maka insya Allah akan terbebas dari setan. Paling tidak kuat-kuatan, sing kuat setan atau sing kuat awake dhewe.
setan kuat menggoda, apa kita kuat membaca, mengamalkan surah-surah ini. Kados mekaten kemawon ingkang saged sakawula aturaken, mugi-mugi bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah kebutuhan kita semua. Alhamdulillah di sini nggak ada yang ngantuk ya, Masya Allah. Ya, karena kalau ngantuk itu kesetanan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat memberi pencerahan kepada kita semua ya ini Ustaz materinya. Kebutuhan kita nih ibu-ibu ya materi ini ya. Ternyata 3 kul itu paling dasar tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin ini real ya sesuai dengan kehidupan kita para emak-emak yang banyak was-wasnya Ustadz, banyak tidak khusyuknya dalam sholat. Ternyata memang perlu kita tahu tafsirnya supaya kita lebih khusyuk. Mudah-mudahan setelah ini para setan menjauh dari kita nggih Ibu nggih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Monggo ibu-ibu apabila ada pertanyaan, monggo kami beri waktu 2 penanya mawon, monggo. Mungkin ada yang belum dipahami atau kurang jelas. Oke. Ya ini kalau jamaahnya nggak ada bertanya, saya bertanya ya Ustaz sebagai panitia. Ustaz, kalau ditanya susah menghadapi ujian jin atau manusia, sejujurnya saya pribadi menjawab manusia, betul Ustaz. Gitu. Tadi Ustaz sempat menyepil tentang orang yang sering mengumpat di belakang kita, artinya membicarakan kita begitu, bahkan mungkin menjadi provokator di luar sana. Itu salah satu yang mungkin juga terkena ujian sihir atau bahkan jin begitu ya Ustaz. Nah pertanyaannya Ustaz, sebenarnya kita paham ya Ustaz, faedahnya kita dibicarakan itu kan adalah pahala untuk kita ya Ustaz ya. Insya Allah saya pribadi sangat bersyukur dengan bab itu. Tapi yang saya kadang pikirkan Ustaz, orang yang tidak pernah mengenal kita, yang kemudian terprovokasi itu menjadi kesempatan untuk kemudian menimba ilmu atau berpeluang untuk mengenal kita agar lebih baik, itu kemudian terputus karena terprovokasi. Nah pertanyaannya Ustaz, tadi Ustaz bilang kalau ada orang yang tidak pernah suka dengan kita, maka doanya tadi di Allah somatkan gitu ya Ustaz ya. Nah apakah memang perlu Ustaz kita itu kalau tahu oknum-oknum yang memang sangat buruk akhlaknya sehingga merugikan bukan pribadi tapi bahkan merugikan orang lain untuk menimba ilmu di sini begitu, apakah perlu untuk ditigakulkan nama tersebut begitu Ustaz? Dan kemudian bagi kita nih Ustaz, kita itu kan perempuan perasaan sekali ya Ustaz ya. Kalau ketemu orang baik jadi baik, kalau ketemu orang yang sudah belok Ustaz, ngompor-ngompori jelek, ikut kesetrum juga Ustaz. Nah, ada doa khusus nggak Ustaz? Biar kita itu langsung oh kalau ada orang yang ngajak buruk, ini berarti dia nggak benar. Kita itu langsung gitu loh Ustaz. Nggak malah tiap hari disambangi, nah isoh ikut bumbuni, malah kita yang rugi sebenarnya dengan menemui beliau itu. Nah, adakah doa khusus? Yang pertama tadi ya Ustaz, apakah perlu ditigakulkan orang-orang seperti itu dalam doa-doa kita? Karena bukan merugikan diri sendiri lagi, tapi bahkan menutup peluang mereka untuk menimba ilmu itu loh Ustaz. Begitu. Nah kemudian yang berikutnya, agar terhindar dari sifat manusia yang ketoknya baik, tapi ternyata dia sering membumbui untuk kita membenci orang lain. Agar kita langsung ada doa khusus nggak untuk kita biar langsung paham itu Ustaz? Begitu Ustaz, pertanyaan dari saya. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang membenci kepada kita itu punya pahala buat kita, itu tidak diperselisihkan. Minglek ngadepi kuwi lho. Lek ngadepi kuwi lho piye carane? Wis dikasih hadiah ya tetap membenci.
wis ditemuni samsaya mulat-mulat. Terus gimana solusinya? Yang pertama, kalau saya sering menyampaikan tentang hal ini, pertama adalah kita sholati hajat dulu dia. Kalau jalur bumi sudah tidak bisa ditempuh lagi, jalur bumi itu temui, tabayun, itu jalur bumi. Nek ora gelem tantang gelut. Tinggal milih solusinya ning sawah, ning lapangan, opo ning warung kopi. Semoga solusinya renang bareng yuk. Gitu ya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Kalau itu sudah ditempuh, dijelasin, ditabayuni sudah nggak mampu, dasare wong ngono kuwi, ya wis. Berarti di saat itu pintu pertolongan Allah akan hadir buat kita. Manfaatkan itu. Maka pertama yang sering saya sampaikan kepada jamaah, kita ambil wudhu sholat hajat, khususon ila mak lampir. Statusnya kayak mak lampir ya. Khususon ila mak lampir. Allahu Akbar. Gitu ya. Boleh sholat hajat untuk orang yang jahat itu boleh. Kalau orang jahat dijahati kita kalah. Mau yakin kita akan kalah. Orang jahat kemudian mau dibawa ke pengadilan, samsoyo kah duite sing keluar. Mending hajati. Hajat itu yang paling manjur ada di dua tempat. Pertama, setelah sholat maghrib didahului sholat tobat 2 rakaat, baru kemudian sholat hajat. Sholat hajatnya 2 rakaat. Dan di sujud terakhir di sholat hajat itu sampaikan apa yang kita maui kepada Allah untuk orang itu. Apa boleh? Boleh. Itu sholat sunnah boleh. Ya Allah, pateni wong kuwi. Ya doa yang bagus lah ya. Karena kalau kita merasa didolimi, doanya jelek, makbul ya. Ya Allah, sadarkan dia ya Allah. Sebetulnya dia itu cantik, tapi hatinya elek ya. Kita mudoroso kepada Allah, doakan kepada Allah, daripada mudoroso di sosmed malah jadi masalah. Gitu. Kemudian di sholat hajat itu rakaat pertama baca surah Alam Nashrah. Alam Nashrah. Rakaat kedua baca surah Alam Tara. Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Biar orangnya itu dijatuhi oleh burung ababil, biar Gusti Allah yang ya Allah lemparkan ababil, kok ababil, lemparkan batu dari api neraka kepadanya ya Allah. Kita nggak usah doa begitu, doa positif aja ya Allah. Insya Allah kalau kita yakin, sesok orangnya ketemu kita senyum-senyum, insya Allah akan baik. Boleh dicoba? Boleh. Ya, silahkan. Jadi namanya sholat hajat. Karena sholat hajat untuk hajat kita apa saja. Termasuk nagih hutang orang bayar-bayar hajat ini. Termasuk kalau suami panjenengan rewel hajat ini. Sok Pak sah hajat sih Pak. Gitu. Termasuk anak kita yang rewel, nakal, udah. Kalau jalur bumi sudah nggak mempan, berarti ada jalur lain yang bisa kita tempuh. Itu hajat. Hajat yang kedua waktunya adalah menjelang subuh betul.
itu syahr namanya, menjelang syukur. Insya Allah itu tempat-tempat yang makbul. Kalau ada orang negatif kepada kita, kemudian kita mensejajari dengan cara negatif, orang rampung-rampung gitu. Samsoyo belajar. Eman-eman hatiku, ya. Eman-eman lisanku, eman-eman hidupku. Memang kadang-kadang kita butuh masa bodoh. Bodoh. Arab ngomong. Arab fitnah. Aku dia Gusti Allah. Karena kalau dituruti nggak selesai. Diminta maaf, ya nggak memaafkan. Dikirimi hadiah, dibalik no. Nah, maka jalur langit yang kita tempuh. Salah satu terapi doanya dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah Falaq Binas ini. Kemudian doanya salah satunya adalah doa tentang apa ya? Aku jadi lupa. Minal hasni, yang ada kata hasninya. Ya kalau doanya pakai bahasa Arab susah ya, kalau pakai bahasa Jawa lah. Ya Allah, lunakkan hatinya ya Allah, gitu. Luruskan perasaan dan pikirannya ya Allah, itu makhlukmu ya Allah, gitu. Jadi dengan cara mengeluk-eluk Gusti Allah, maka insya Allah akan menjadi lunak. Nanti doanya saya kirim, lupa saya karena banyak. Yang penting salah satunya adalah kita terbebas dari rasa dengki, rasa hasad dari orang-orang yang ingin menghasad kita. Adapun sholatnya tadi, sholat hajat insya Allah itu menjadi pintu segala macam hajat kita, termasuk ketika kita sedang dolimi orang, dibenci orang, termasuk tadi yang berlaku Ustazah. Gitu Ustazah, insya Allah. Ada lagi Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Ustaz, yang pertama yaitu apa itu ruqyah itu memang diperbolehkan ya Ustaz? Yang pertanyaannya itu meminta diruqyah bagi seseorang yang mungkin tidak mampu meruqyah dirinya sendiri, apakah jadi bisa memberatkan hisab kelak di akhirat Ustaz? Ya, kemudian yang kedua, mohon untuk disampaikan sedikit, mungkin bisa menenangkan hati saya Ustaz. Yang Quran Surat Maryam ayat 71, saya sampaikan artinya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu pertanyaannya, bagaimana mendalami artinya secara seimbang supaya tidak terlalu takut dengan artinya itu, juga selalu mengharap pertolongan Allah. Itu aja Ustaz, mohon pencerahannya. Baik, bismillah. Ruqyah itu sesungguhnya adalah doa. Kalau ruqyah bagian dari doa, tidak ada yang melarangnya. Dulu dalam Sirah Nabawiyah dikatakan orang-orang jahiliyah itu memang tradisi mereka meruqyah, tetapi meruqyahnya berbeda dengan seperti yang kita ruqyah. Mereka menggunakan jampi-jampi segala macam untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Lalu sahabat ini datang kepada Rasulullah, bagaimana dengan kita ya Rasulullah, apakah kita boleh meniru itu? Maka Rasulullah kemudian menjawab, yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan ajaran kita, yakni berbasis pada Al-Quran. Sehingga doa itu kemudian diperbolehkan, bukan menggunakan jampi-jampi atau raja-raja. Maka sesungguhnya ketika kita membaca Al-Fatihah atau membaca seluruh ayat Al-Quran lah gitu, itu sesungguhnya kan bagian dari zikir kita kepada Allah, menguatkan kita untuk tidak digoda oleh syaitan. Adapun kemudian secara khusus bagaimana surah-surah tadi, termasuk surah Al-Ikhlas, surah Falaq Binas, memang secara asbabun nuzul itu sebagai
jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad ketika menghadapi sihir-sihir dan godaan-godaan atau gangguan setan. Maka yang paling sederhana ruqyah itu ya kita berdoa sendiri, dan ruqyah yang paling bagus memang ruqyah kita sendiri. Kita berdoa sesuai dengan yang kita mampu. Atau dengan membaca ayat tadi surah Falaq Binas itu juga sudah termasuk meruqyah diri sendiri. Maka kalau ada orang yang melarang ruqyah itu mungkin ruqyah yang tidak syar'i. Karena ada ruqyah yang tidak syar'i juga. Misalnya laki-laki meruqyah perempuan tanpa dengan menyentuh dan sebagainya, itu nggak boleh. Atau meruqyahnya dengan lafaz-lafaz yang tidak ada kejelasan sanadnya. Itu dari mana kalimat-kalimat itu? Maka memang itu tidak boleh. Karena ruqyah juga macam-macam. Maka yang diperbolehkan adalah ruqyah yang syariah, yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah, diantaranya membaca ayat-ayat tadi. Jelas ayatnya, ya. Kemudian sandaran hadisnya juga jelas, asbabun nuzulnya juga jelas, bahwa surah An-Nas, Falaq, Binas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bisa menjadi media kita untuk meruqyah. Nah, ruqyah yang tidak boleh jadi ada yang campuran-campuran, gitu. Karena ada yang memang jalurnya jalur langit, tapi langitnya tidak langit putih, tapi langit hitam. Mula media jin, dia panggil jinnya untuk membantu dia menyembuhkan. Apakah ada banyak? Gitu. Akhirnya jin melawan jin. Banyak yang begitu. Kalau saya sih bukan ahli ruqyah ya, tapi pernah meruqyah dengan berbasis ya kalau memang sudah nggak bisa keluar mau gimana lagi kan? Kita pasrahkan kepada Allah. Tapi kalau kita mau meruqyah, ya ruqyahlah dengan membaca bacaan-bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah maupun yang digariskan oleh Allah dengan Al-Quran. Kalau sepaham saya begitu, di luar itu saya nggak paham. Nah, kalau yang nggak paham jangan ditanyakan. Nanti kita ngaji bareng lagi. Ya. Jadi sudah 2 ya tadi pertanyaannya atau masih ada? Enggak, yang tadi ditanyakan sudah semua dulu. Yang tadi itu yang artis. Oh, saat curah yang begini. Jadi segala sesuatu memang Allah sudah takdirkan, sudah Allah tentukan. Gitu. Sebelum kita ada 3000 tahun sebelum kita ada sudah Allah membuat keputusan-keputusan, takdir-takdir. Bahkan yang paling ekstrim ada yang mengatakan takdir kita di surga maupun neraka Allah sudah tentukan, gitu. Dan kita tidak mengetahui tentang takdir itu. Maka apakah takdir itu masih bisa dirubah? Masih, dengan cara doa. Kita mohon kepada Allah. Pintunya apa? Habis sholat bisa menjadi media doa kita diterima. Habis sholat Jumat ada. Pintu di bulanan ada, bulan Ramadan. Ada malam Lailatul Qadar. Itu pintu-pintu yang bisa doa-doa kita merubah keputusan-keputusan Allah. Gitu. Hanya dengan doa kemudian takdir itu bisa berubah. Gitu. Nauzubillah, kalau seseorang ditakdirkan ke neraka, bahkan ada aliran sufinya, dia ya merasa aman-aman saja karena itu kehendak Allah gitu kan. Apa yang Allah kehendaki dia turuti begitu. Tapi bagi kita tetap memohon kepada Allah untuk dikembalikan atau ditempatkan di surga. Ya kita minta. Takdirnya hari ini kita bisa ketemu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena banyak orang yang sudah niatan untuk ketemu ternyata juga tidak bisa, tidak jadi ketemu karena ada faktor-faktor lain. Maka berdoalah yang positif, berdoalah yang baik kepada Allah. Ya Allah,
berilah kepada kami takdir yang baik. Jika itu sudah ada takdir buruk buat kami, rubahlah ya Allah, gitu, menjadi takdir yang baik. Pasti Allah akan mendengar doa-doa kita. Tapi kalau sudah berdoa begitu, ya diikuti langkah-langkah kebaikannya tadi, gitu. Doanya baik-baik, tapi tetap dalam keburukannya susah. Gitu. Maka itu tadi ada jalur langit, ada jalur bumi. Insya Allah saya paham bahwa takdir itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kuasa segalanya, dan bisa juga Allah akan mengubah takdirnya, dan kita bisa mengusulkan melalui hajat dan doa-doa kita. Karena tidak ada yang sia-sia dari perbuatan makhluknya. Masa sudah sholat sedemikian rupa, gitu ya. Masa sudah zakat sedemikian rupa, bahkan sudah haji, sudah puasa, tidak direken oleh Allah? Enggak lah. Allah Maha Rahman dan Rahim. Bahkan rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu. Kalau sudah begini hidup kita tenang, enjoy boy, gitu ya. Karena Allah masih memberikan peluang untuk merubah takdir buruk kita sepanjang kita ikhtiar dengan baik dan doa-doa yang mustajabah. Gitu. Tadi surah Maryam salah satunya mengisyaratkan bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya, kita tidak bisa melewatkan itu, tapi kita bisa mohon untuk dirubah takdirnya oleh Allah dengan doa-doa kita. Doa muhul ibadah. Doa adalah senjata puncak ibadah kita. Wallahu a'lam. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif jawaban untuk kita semua. Demikian. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah cukup untuk bertanya sesi ini, ya. Ya, alhamdulillah Ustadz, ini sepertinya sudah siang dan alhamdulillah sekali kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu pada pagi sampai siang hari ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, terutama para bunda-bunda. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Umar yang telah memberikan pencerahan pada kami. Mudah-mudahan urusan Ustadz setelah ini dilancarkan ya Ustadz. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Ustadz tidak bosan-bosannya sampai ke Payaman lagi insya Allah untuk selanjutnya ya Ustadz. Oke, bunda-bunda solihah, majelis Duha Al-Bayan siang hari ini alhamdulillah sudah selesai. Untuk penutup, mari kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid Isnain Salasa.